Dan yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan itu tidak mesti 1001, 1002, 1003, 10.000 juga lebih baik daripada 1000. 1.000.000 juga lebih baik daripada 1000, bahkan 1.000.000.000 lebih baik daripada 1000. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kepada kita seberapa lebih baiknya dari 1000 itu kita tak tahu kadarnya. Maka orang yang beriman sajalah yang akan memburu malam qadar ini dengan keseriusan. Kenapa? Cukuplah Allah turunkan satu surat penuh menceritakan tentang malam qadar ini yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah malam qadar itu? Sesuatu yang ditanyakan oleh Allah dengan menggunakan kata-kata wa ma adraka, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada pertanyaan orang Arab kalau dia menanyakan sesuatu, tapi itu adalah hal sepele dengan menggunakan kata-kata wa ma adraka. Contohnya yang pernah dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab, dia sok-sok meniru Al-Quran begitu. Dia bikin-bikin ayat, dia karang-karang sendiri. Apa katanya? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhambun qasir wa lahu khurtum tawil wa lahu jismun kabir, katanya. Bunyinya indah pula, ir belakangnya, tapi kalau kita mengerti artinya pasti kita ketawa. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apakah itu gajah? Dia mempunyai belalai yang panjang, badan yang besar, ekor yang kecil. Kira-kira pantas enggak? Sepadan enggak dengan ayat Al-Quran begitu? Dia gunakan pula kata-kata wa ma adraka. Tahukah kamu apakah itu gajah? Tidak dipakai pun kata-kata itu tidak penting. Ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata wa ma adraka untuk menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu itu apakah al-qari'ah, hari kiamat? Kenapa? Karena ini adalah peristiwa yang sangat besar sekali. Kemudian selanjutnya Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Setelah Allah mengarahkan perhatian kita untuk serius tentang malam qadar itu, dijelaskan oleh Allah itulah malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril pada waktu itu dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah dia malam itu, sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Ibu bapa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan menguraikan keutamaan malam qadar itu, tetapi yang akan kita sampaikan pada saat sekarang adalah sesuatu yang lebih penting daripada itu. Kenapa? Karena masalah keutamaan malam qadar saya yakin sekali banyak ustaz yang menceritakan. Tapi yang akan kita bicarakan adalah tentang apa amalan yang sangat penting kita lakukan di malam qadar. Seorang ulama ketika dia ditanya apa amalan yang penting kita lakukan di malam qadar itu, barangkali kita akan menjawab solat, bersedekah, kemudian berzikir, membaca Al-Quran. Itu memang juga penting, tetapi ada yang lebih penting daripada itu yang tidak kita kira jawabannya. Apa itu? Salamatus sadar namanya, yaitu selamatnya hati kita, bersih hati dari segala noda-noda yang terdapat di dalamnya. Itu yang paling penting kita lakukan. Kita hilangkan perasaan iri, dengki, marah, dendam, benci kepada siapapun. Kemudian juga kita hilangkan riya, sum'ah, angkuh, sombong, dan segala macam penyakit yang ada di dalam hati itu. Kenapa ibu bapa yang dimuliakan Allah?
Karena apabila hati itu bergelimang dengan dosa, maka dia akan susah untuk menerima sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun badan jasad kita ini banyak sekali melakukan amal, salat, kemudian baca Al-Quran berjuz-juz per hari, kemudian juga zikirnya banyak sekali, tetapi kalau hati itu kotor, tidak akan menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal ritual-ritual biasa saja, tetapi tidak ada bekasnya kepada kepribadian seseorang. Ibarat gelas ini kalau dia kotor, kemudian kita isikan dengan air yang bersih, kita jijik juga untuk meminumnya. Maka terlebih dahulu lebih penting kita membersihkan gelas ini daripada mengisinya dengan air bersih terlebih dahulu. Maka begitu jugalah kira-kira dengan hati kita ini, sebelum dia diisi dengan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan dia dari segala kotoran-kotorannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an juga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu tidak ada yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, yang tidak ada penyakit di dalamnya itu. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, bahaya ketika di hati kita banyak penyakit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu, kami cabut dari hatinya terlebih dahulu penyakit ghil. Ghil itu adalah kumpulan dari segala macam penyakit yang ada di dalam hati. Iri, dengki, marah, dendam kepada orang lain, itu disebut dengan ghil. Satu kata banyak maknanya. Kemudian apa yang terjadi? Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kalau sudah hilang penyakit itu dari hatinya, baru dia diizinkan masuk surga. Kenapa? Di dalam surga itu orang semuanya bersaudara, saling berhadap-hadapan, tidak ada yang bermusuh-musuhan, tidak ada yang berbenci-bencian. Cuma di awal ayat tadi Allah mengatakan wa naza'na, kami cabut. Naza'a itu mencabut dengan kuat, keras. Seperti orang lagi sakaratul maut, itu kita sebut dia lagi naza', nyawanya lagi dicabut. Itu sakit luar biasa. Dan orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, kalau ada penyakit di dalam hatinya terlebih dahulu dibersihkan oleh Allah, boleh jadi dengan musibah-musibah ketika hidup di dunia sehingga dia sadar, atau ditimpakan kepada dia penyakit dan kesusahan hidup. Kalau tidak juga disiksa di dalam kuburannya, kalau tidak juga diberatkan hisabnya nanti di akhirat, kalau tidak juga direndam terlebih dahulu ke dalam neraka. Kalau itu sudah habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah berhasil membersihkannya sebelum kita mati, sebelum kita menemui Allah Subhanahu wa taala, hati itu sudah bersih, maka kita tidak perlu lagi sapuh, istilahnya itu kalau apa, kalau emas itu supaya dia mengkilat lagi, disapuh ya, dikilatkan. Tidak perlu seperti itu lagi, dia tancap masuk ke dalam surga. Apa buktinya? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang meriwayatkan itu, apa katanya? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Suatu kali ketika kami duduk dengan Rasulullah di dalam masjid, tiba-tiba beliau berkata, sayattali'u alaikumul la'ana rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan datang seorang laki-laki dari penduduk surga ke dalam masjid. Abdullah bin Amr bin As yang selalu mendampingi Rasulullah, yang belajar agama terus dengan Rasul, menjadi cemburu. Dia yang duduk dengan Rasulullah dan banyak ibadahnya, sampai Rasulullah saking banyak ibadahnya dilarang oleh Rasulullah, jangan berlebihan begitu. Tidak dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Heran dia, ini siapa yang akan masuk? Tiba-tiba datang seorang pemuda,
dari jenggotnya menetes-netes air bekas dia berwudu. Kemudian dia membawa sandal di tangan kirinya yang telapak sama telapaknya diadu begitu. Kemudian dia taruh di sudut masjid. Setelah itu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah dan dia solat 2 rakaat. Setelah itu dia pergi, dia ikut belajar dengan Rasulullah. Heran Abdullah bin Amr bin As. Besoknya Rasulullah begitu lagi. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga. Yang muncul orang kemarin lagi bentuknya seperti itu, keadaannya dan yang lakukan seperti itu juga. Kemudian besoknya begitu lagi sampai 3 hari berturut-turut. Penasaran Abdullah bin Amr bin As ini, dia pergi ke rumah pemuda itu. Lalu dia katakan, saya ada masalah dengan ayah saya dan saya berjanji tidak akan pulang selama 3 hari. Bolehkah saya menumpang di rumahmu selama 3 hari ini? Dan memang sebenarnya Abdullah bin Amr bin As ini sering bertengkar dengan ayahnya. Kenapa? Karena umurnya dengan ayahnya beda 11 tahun saja. Nah, bisa dibayangkan umur 11 tahun sudah punya anak. Kemudian diizinkan oleh orang ini untuk tinggal di rumahnya. Dan di dalam riwayat itu dikatakan ini pemuda dari golongan Ansor, orang Ansor dia. Artinya orang Madinah asli, bukan orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Kemudian dia perhatikan siang dan malam apa ibadah yang dilakukan oleh anak muda ini. Ternyata tidak ada yang istimewa. Diperhatikan siang dan malam, kecuali dia kalau bicara itu selalu baik, ya, ramah, tidak ada kasar. Setelah sholat Isya setiap malam dia tidak ada sholat qiyamul lail, tidur. Kemudian pagi-pagi dia bangun waktu subuh sholat berjamaah di masjid. Itu saja, tidak banyak sholat sunatnya. Heran Abdullah bin Amr bin As, pada akhirnya dia tidak tahan lagi, dia sampaikan, sebenarnya saya tidak ada bermasalah dengan ayah saya. Cuma sebanyak 3 kali Rasulullah mengatakan engkau adalah penduduk surga dan saya ingin melihat apa keistimewaan amal yang kamu lakukan. Kata orang tersebut, saya tidak ada melakukan amal yang istimewa ya seperti yang kamu lihat selama 3 hari, begitulah. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As pergi saja dengan kecewa. Dan setelah jauh dipanggil lagi oleh orang itu. Ta'al, sini dulu. Kemudian setelah dekat dia sampaikan, barangkali yang dimaksud oleh Rasulullah adalah hal ini. Aku tidak pernah tidur, melainkan sebelum tidur itu aku maafkan seluruh kesalahan orang kepadaku, sehingga aku tidak mempunyai rasa iri, dengki, dendam, marah, berkesumat dengan siapapun. Saya tidur dengan hati plong, bening. Sambil senyum masam, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah dia yang kamu mampu melakukannya, sementara hal ini adalah susah sekali bagi kami. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, memang benarlah kata Abdullah bin Amr bin As, bentuknya amal ini adalah amal sederhana, tapi cobakan nanti ketika pulang sebelum tidur, bayangkan seluruh kesalahan orang kepada kita, kemudian maafkan dan katakan kepada Allah, saya sudah maafkan ya Allah. Justru kalau kita banyak sakit-sakit hati di dalam hati kita kepada orang, yang muncul justru barangkali adalah semakin marah, semakin naik darah membayangkan kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Maka oleh karena itulah pantas seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah penduduk surga. Dia sudah bersihkan hatinya dari penyakit ghil terlebih dahulu sebelum dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Dia masih berjalan-jalan di permukaan bumi, pada hakikatnya dia sudah berada di dalam surga karena hatinya bening. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menemui Allah dalam keadaan hatinya selamat, bersih, jiwanya tenang. Itu jugalah yang di dalam akhir surat Al-Fajr dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keredaan, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih, mudah dia connect, menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, boleh jadi kita melakukan amal-amal selama ini
banyak tetapi tidak terlalu menikmati, boleh jadi karena dosa kita di dalam hati yang terlalu menumpuk. Di lain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, suatu kali Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyakuna misla Abi Dhamdham, lemah sekali kalian ini untuk meniru Abu Dhamdham. Sahabat Rasulullah yang ada di sekitar Rasulullah tercengang, tidak ada di antara mereka yang bernama Abu Dhamdham. Kemudian mereka bertanya, mal Abu Dhamdham ya Rasulullah, siapakah Abu Dhamdham itu? Kemudian kata Rasulullah, dia adalah seorang laki-laki dari Bani Israel yang hidup sebelum kalian zaman dulu. Dia kalau sudah datang waktu pagi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pada pagi ini aku tidak memiliki harta yang akan aku sedekahkan, oleh karena itu aku sedekahkan kehormatanku terhadap orang-orang muslim. Apa maksudnya? Karena dia orang miskin, dia tidak punya harta yang mau dia sedekahkan. Dan maklumlah kalau orang miskin itu sering dilecehkan, diremehkan, bahkan dihinakan oleh orang-orang lain. Oleh karena itu pada pagi hari dia akui di depan Allah, ya Allah, aku tak punya harta yang mau ku sedekahkan. Anggaplah sebagai sedekahku, aku maafkan seluruh kesalahan orang dan kejahatan orang kepada diriku. Ternyata justru sedekah yang seperti ini lebih duluan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah yang berbentuk harta yang boleh jadi kita ikuti, kita sertai dengan rasa riya, ingin dipuji oleh orang, ingin kelihatan oleh orang bahwa dia adalah orang dermawan. Kalau ini dia justru bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati ternyuh, hati hibah dan penuh ketawaduan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah juga dia tidak diketahuan oleh siapapun bahwa dia bersedekah. Dan Allah yang membukakan tentang dirinya kepada Rasulullah sehingga diingatkan kepada para sahabat supaya meniru Abu Dhamdham ini. Selanjutnya ibu bapak yang dimuliakan Allah, untuk menghadapi malam qadar ini, kita ingatkan inilah yang paling penting sekali. Mulai mungkin dari malam ini kita maafkan kesalahan seluruh orang kepada kita. Kita tak punya dendam, marah, kesumat, apalagi kepada orang yang dekat dengan kita. Kita lucunya dengan orang yang tidak ada hubungan dengan kita mudah sekali untuk memaafkan dan minta maaf. Di Facebook kita tulis, di Twitter, di Instagram, tapi saudara kandung kita sendiri, saudara sekitar kita, karib kerabat kita bermusuh-musuhan, susah sekali untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin, berat sekali lidah. Padahal itu yang lebih penting, kita sesama kita yang banyak berinteraksi setiap hari, yang banyak bersinggungan dengan orang yang tak pernah kita bersinggungan dengan dia, untuk apa pula minta maaf segala macam. Dan yang diperintahkan di sini adalah bukan minta maaf, tetapi lebih dulu memberikan maaf sehingga kita tidak banyak berkesumat dengan orang lain. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita berkesumat dengan orang lain walaupun kita dalam kondisi benar, pasti susah. Contohnya ketika kita bermasalah dengan orang, pada posisi itu kita harus datang ke pengadilan. Walaupun secara hukum dan seluruhnya 100% kita dalam kondisi menang, dalam kondisi benar, tetapi kalau sudah datang ke pengadilan itu, bersitegang di pengadilan, itu pasti hati dak dikduk, susah bukan main. Bahkan paling kurang waktu kita akan habis. Apalagi nanti kalau kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesama kita. Tidak bisa dibayangkan bagaimana beratnya kondisi padang mahsyar atau akhirat itu saja sudah sangat mengerikan dan berat, ditambah lagi kita bermasalah dengan orang lain. Oleh karena itu orang yang dia berhasil menjadikan hatinya plong tanpa ada bermasalah dengan orang lain, dia tancap masuk surga seperti sahabat Rasulullah tadi. Dan apa yang kita harapkan dari malam qadar ini, dari bulan puasa ini, selain daripada keampunan dari Allah, kemudian kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah dianya kesuksesan yang betul-betul sukses. Kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah dia orang yang betul-betul sukses sebenarnya. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itulah orang yang sebenar-benarnya sukses.